Beliau bersyukur atas kehadiran teman-teman semua, teman-teman media baik online maupun offline. Mudah-mudahan kita bisa selalu saling silaturahim, karena kalau silaturahim itu bisa memperbanyak usia, bisa menambah rezeki, dan yang paling penting lagi adalah menyambung silaturahim. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik buat kita semua, yang insya Allah teman-teman kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh sampai sebelum berbuka. Kalau ada yang mau disampaikan silakan nanti ke beliau. Dan untuk memulai acara kita persilakan kepada Bapak Abdul Haris Al-Masari untuk memberikan kesempatan kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, sore hari ini kita bisa bersama-sama ketemu lagi, berkumpul setelah berapa? 3 tahun ya? 1 tahun. Tahun lalu kemarin ya. Nah, bahwa kebersamaan kita ternyata sudah 8 tahun, kata Frans. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus bersamaan dengan saya juga dicalonkan lagi di dapil yang sama, Jawa Tengah 5. Mohon doanya mudah-mudahan terpilih kembali. Amin. Melanjutkan kebersamaan kita tahun-tahun yang lalu. Sore ini kita akan berbuka puasa bersama dengan harapan tentunya ibadah kita diterima Allah SWT, diberi kekuatan untuk sampai akhir bulan Ramadan dan terus Lebaran dan ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Ketemu Lebaran lagi. Teman-teman semuanya, selama 1 tahun ini, sebagaimana diketahui posisi saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1, tentunya saya berbeda dengan ketika jadi ketua. Saya juga harus selektif dalam membuat statement, juga harus menunggu timing dan harus menghormati ketua dulu kan. Jadi ya, tapi saya masih ada pada posisi yang sama. Setiap kali diminta tanggapan ya saya kasih tanggapan, kecuali pertanyaannya salah. Mungkin yang sering ketemu pertanyaannya salah. Jangan sakit hati karena saya memang sulit sekali untuk menjawab pertanyaan salah. Suatu saat anak saya yang nomor 3 namanya Hafiz itu sekolah TK waktu itu, bukan TK, sebelum TK apa namanya? PAUD. Ya, playgroup. Dia pada satu pelajaran oleh ibu gurunya dikasih itu malam untuk bikin bentuk apa? Kayak malam, lilin atau malam ya sama. Dikasih dalam bentuk kotak, satu kotak masing-masing ditaruh meja. Anak-anak jangan disentuh dulu ya sebelum ada aba-aba ibu guru. Terus ya sudah diam aja. Dengarkan perintah ibu guru. Nanti kalau sudah kita ibu guru beri aba-aba, tolong dibuat seperti makanan kesukaan kamu. Sekarang pikirkan makanan kesukaan kamu. Setelah itu dikasih aba-aba. Baik, sekarang lakukan. Buat bentuk seperti makanan yang kamu suka. Kemarin sibuk. Anak saya nggak disentuh sama sekali. Mas Hafiz, kenapa nggak dibuat? Sudah selesai Bu Guru. Loh, belum diapakan kok. Sudah selesai. Kenapa bisa begitu? Aku suka tahu. Aku suka tahu. Ini persis tahu, sudah. Nah, terus kemudian diceritakanlah sama bu gurunya ke
pahami orang tuanya, ini anak jenius. Ibu diceritakan itu. Suatu saat ibunya bertanya pada si Hafiz ini, saya lupa pertanyaannya. Tanya sesuatu gitu, dijawab, Umi, aku nggak mungkin jawab pertanyaan. Kenapa? Pertanyaannya salah. Ya udah jawab apa aja, nggak mungkin juga. Karena kalau menjawab pertanyaan salah, itu adalah orang paling bodoh di dunia. Itu makanya saya nggak mau jawab pertanyaan salah. Karena anak saya waktu itu ketika ngomong sama ibunya itu kelas 2 SD. Hanya orang bodoh di dunia yang mau menjawab pertanyaan yang salah. Saya terngiang sekali. Makanya saya kalau ini, Mas pertanyaannya salah, tolong direvisi dulu. Jadi ada ini orang belagu amat, bukan karena trauma diomongin anak orang paling bodoh sedunia kalau menjawab pertanyaan salah. Katakan saya. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk tidak mau jawab, tapi asal pertanyaannya bermutu, berkualitas, pasti saya jawab. Atau pertanyaan itu ada pada otoritas saya, pasti saya jawab. Ada kadang pertanyaan, saya tanya, ini pertanyaan mau tanya siapa? Fraksi PKS. Loh, kalau saya jawab, semprit sama ketua fraksi. Semprit lah pasti. Makanya kalau pertanyaan kepada fraksi PKS, tanyalah ketua fraksi. Nanti kalau dia tunjuk saya suruh jawab, baru saya akan jawab. Kalau sekarang lebih lagi, ini mau tanya komisi 1 atau saya tunda di komisi 1, tanya Bu Ketua, kan gitu. Tanya Bu Ketua dulu, kalau Bu Ketua nyuruh saya akan jawab. Kalau gitu tanya Pak Hari sendiri, nah baru boleh, kamu tulisnya nanti saya. Jadi standing position perlu, penting. Tapi sekali lagi, saya mohon maaf kalau kemudian di WA, saya paling males jawab, suruh nulis. Anda sudah tanya ke saya, masih nyusahkan saya. Tapi kalau di telepon, saya pasti oke. Jadi anytime, saya selalu melayani telepon teman-teman. Kalau suruh jawab diketik, ditulis itu paling ini gini. Saya ini anak kampung, jempolannya gede, jadi kadang meleset-meleset gitu loh, apa? Typo-nya terlalu banyak. Jadi saya kira lebih tertarik, lebih senang kalau teman-teman, Pak mau nelpon boleh, sampaikan temanya ini. Oke, begitu oke langsung telepon aja. Kalau misalnya nggak saya jawab, berarti lagi nggak memungkinkan untuk jawab. Oke, jadi kode etiknya masih sama. Telepon lebih saya sukai daripada saya disuruh ngetik. Tapi kalau cuma, Pak ini benar atau tidak? Nah itu boleh lah. Benar? Tidak. Tapi kalau suruh rekam pendapatnya gimana Pak? Tolong ditulis. Ada kalian nanti copy paste. Saya capek gitu. Tapi dasarnya memang saya nggak suka ngetik. Saya WA-an dengan orang juga singkat-singkat. Jadi bukan karena keluarga. Memang nggak suka nulis panjang. Karena kalau nulis itu saya ini kerjanya dulu di penerbitan karena saya punya penerbitan. Saya juga merangkap editor. Jadi harus ngedit sedemikian rupa, makanya saya nggak suka nulis. Oke, itu. Jadi untuk ke depan tetap aja silakan kalau ada yang butuh informasi atau berita, saya tetap siap dikonfirmasi sepanjang itu memang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya juga akan bilang nggak tahu. Kemudian selanjutnya, tentunya dinamika ke depan akan semakin baik. Semakin baik itu pengertiannya semakin dinamis. Menjelang pemilu, soal ada pemilu atau tidak itu urusan lain. Karena kami di PKS sudah mempersiapkan diri, bahkan besok pagi kami sudah tes untuk pendaftaran itu. Foto sudah, besok pagi tes urin, terus MMI namanya. Bukan MMI kan? Bukan. Jawabannya soalnya sekitar 500 biji itu. Psikotes itu. Jadi besok pagi kami akan tes itu dan untuk melengkapi
ijazah segala macam sudah kita siapkan semuanya, jadi sudah siap daftar. Jadi untuk pemilu kalau ditanya, Pak ini pemilu apa enggak? Buat PKS kami berharap sekali pemilu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tentunya kerjasama kita ke depan juga kita semakin pererat agar ya karena sudah 8 tahun walaupun sudah ada yang mendahului di antara kita, sudah ada yang meninggal, ada yang makin langsing, ada yang makin gemuk, itu dinamika. Yang penting kebersamaan ini harus terus. Saya hanya pesan bahwa rasanya ini tahun-tahun sulit untuk kehidupan kita, sama semuanya saya kira, makin sulit. Saya nyatakan makin sulit karena saya juga masih menjalankan bisnis. Saya kalau Jumat pasti sudah di Solo karena saya ngajar dan jalankan bisnis. Percetakan dan penerbitan masih terus walaupun sekarang dibantu anak-anak saya, tapi juga masih belum bisa lepas. Betapa sulitnya untuk mempertahankan usaha. Kalau dulu setahun cari 40 miliar keuntungan, rasanya sambil merem juga bisa. Dulu ya. Sekarang setahun nyari 10 miliar itu sudah jungkir balik, itu juga nyatanya tahun 2022 nggak kepegang. 2 perusahaan yang biasanya itu segitu nggak kepegang, 10 nggak kepegang, yang satu cuma bisa berapa? Nggak sampai 5, yang satunya 5 lebih dingin. Kebayang kan? Tahun 2010 kita pernah mencapai setahun itu sekitar 80. Zaman Pak SBY penerbitan Dahareco tahu ya? Artinya proyeknya banyak sekali waktu itu. Zaman Pak Jokowi karena sudah geser ke digital masalahnya, jadi bukunya tidak terlalu banyak. Itu keadaan. Saya kira kita sedang prihatin semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melalui ini semuanya. So Mas Bowen tetap harus berjalan apapun yang terjadi. Ada yang banting setir dari wartawan menjadi tukang jualan. Bisnismen. Ada yang ya macam-macam. Jualan apa dia? Pengusaha bahan bakar beliau sekarang. Bahan bakar ya. Jualan bahan bakar. Jadi tukang minyak. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil masih ada 12 menit. Silakan. Ini kan Bapak, kalau saya tidak panggil Bapak juga dan sekarang di Komisi 1 tidak melakukan juga termasuk. Ini kan yang lagi tren jadi masalah Indonesia Tiongkok lantas ya Indonesia Piala Dunia dan Tiongkok lantas kita akan ada lagi anak miskin Indonesia di Bali 200 negara dan itu termasuk Israel. Kemarin sudah ada dari sana menentang juga bahwasanya Israel boleh ini sebagai bapak yang sudah dari sisi hubungan internasional maupun dari sisi bapak bekas Komisi 10, apa komentar bapak tentang ini yang akan dilakukan, apalagi ini menterinya baru pak, Ya. baru anak muda pak. Anak muda sekali, umur 36 tahun. 32. Umur 32 tahun. Pas kan pak, pertanyaannya cocok kan pak? Ya. Oke. Conference di Bali, saya kira ya itu pasti akan berjalan. Bahwa kemudian apakah Israel akan masuk atau tidak. Jadi sebenarnya sikap Indonesia itu konsisten dari dulu, dari zaman Pak Karno. Itu kan Asia Afrika nggak diakui ini, nggak boleh datang.
Terus sikap Pak Jokowi juga sangat jelas sekali melalui Menteri Luar Negeri. Dia selalu di kancah nasional, di kancah internasional juga selalu menyebutkan di PBB dan juga bahwa mestinya sudah tidak boleh ada lagi penjajahan atas negara, atas suatu negara sebagaimana yang dilakukan oleh terhadap Palestina. Saya kira itu jelas sekali. Kalau kemudian masalah FIFA, saya kira itu nanti saya tidak bisa komentar karena saya tidak terlalu tahu bagaimana aturan FIFA. Namun yang pasti kemarin Piala Dunia di Qatar, Rusia tidak boleh main. Itu sudah jelas sekali. Karena alasannya karena menginvasi Ukraine. Ini mestinya Israel yang sudah sejak tahun 40 berapa itu, tahun 40 berapa saya lupa, 48, mulai tahun 48 dia menginvasi Palestina. Lebih lama lagi itu mestinya kan harus diperlakukan yang sama. Nah, berarti ada standar ganda di FIFA. Saya tidak dalam kapasitas bagaimana ya, silakan dinilai sendiri masing-masing apakah FIFA dalam hal ini membuat standar ganda atau tidak. Faktanya Rusia nggak boleh ikut ke dunia Qatar, nah sementara yang ini diperbolehkan. Jadi kalau penolakan Indonesia dalam hal ini PKS juga melakukan penolakan, saya kira konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno, Presiden pertama kita, dan karena kita memang menginginkan perdamaian dunia dan tidak ada lagi penjajahan di atas dunia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Ada lagi? Ya. Masih terkait dengan FIFA tadi. Mungkin karena kita terkait dengan internasional. Karena kan sepertinya wibawa PBB, wibawa WTO, bahkan NATO sekaligus kan sepertinya berhasil. Tidak ada satupun mereka yang berpihak apa menegakkan keadilan. Bahkan mereka yang berpihak. Jadi perlu nggak dievaluasi bukan kita di WTO, di PBB, di aliansi pertahanan. Karena kita melihat hari ini tidak ada pembelaan apa-apa. Mungkin bukan mengevaluasi keanggotaannya, tapi menyuarakan lebih. Kalau saya lebih suka itu, karena kalau mengevaluasi keanggotaan kan kayak mutu. Kalau kita mutu, kemudian sementara sesungguhnya kita butuh mereka, kita butuh pertemanan yang lebih banyak, tapi tentunya bersuara lebih lantang lagi. Ya, saya pernah beberapa kali ikut GE di gedung PBB dan sikap Indonesia itu sangat tegas sekali. Saya mendengarkan Pak JK pidato waktu itu, kemudian Bu Menlu ketika pidato juga jelas sekali pembelaan terhadap Palestina. Saya kira menurut saya lebih ini lagi adalah bagaimana kita suarakan lebih keras lagi, lebih nyaring lagi dan lebih sering lagi, bukan mengevaluasi keanggotaan kita di PBB. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Masih 7 menit. Metro TV? Nah. Oke, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan. Kalau boleh dielaborasi sedikit Ya. pemilu tadi itu Ya. bisa lebih jauh. Ini Pemilu. sebagai PKS barangkali. Kalau PKS kami ingin sekali pemilu itu berjalan. Ya, ingin sekali pemilu berjalan. Buktinya ya kita sudah siap mempersiapkan segala sesuatunya sampai pencalekan, ya sampai karena melihat situasi seperti ini kemudian ada juga gesekan-gesekan antar caleg. Gesekan itu maksudnya di satu dapil kadang banyak sekali peminatnya. Karena melihat misalnya kemarin sudah hampir dapat 2 kursi, ternyata kurangnya cuma 150 suara. Wah, ini kan biasa berebut di situ. Ya, jadi gesekan karena rebutan ingin masuk di situ. Kalau isu ormas yang masuk PPN juga otomatis begitu akan arah ke sana ya. Kebetulan kami nggak pernah diajak. Saya nggak pernah diajak bicara yang begitu. Berapa Pak target PKS di pemilu 2024 Pak? Targetnya adalah harus ada peningkatan dari kemarin.
tahun ini 50, besok harus menikah, gitu aja. Saya tidak mau menyampaikan harus berapa, yang jelas harus menikah. Ini wali kota Solo, wali kota Ya. Depok nih, yang bagi PKS itu gimana? Ya terbuka aja. Kita ya harus siap bersaing kan. Harus siap bersaing. Kalau yang kedengaran kan mau ke Depok ya. Iya. Kalau kami ke Solo kedengaran mau ke Solo. Ya, betul. Beda kecepatannya. Jadi kalau kita ke Solo tahunya nanti Mas Gibran kayaknya mau maju Jawa Tengah, terus Mas Kaisang ganti Solo, itu yang saya dengar sebagai orang Solo ya. Tapi ya nggak tahu. Mungkin juga kemarin saya baca juga katanya mau maju wali kota Depok. Ya boleh aja sih. Di Depok Solo namanya ada orang kecamatan Depok juga ada di Solo. Oh gitu. Kecamatan enggak, desa Depok di Solo ada. Depok Solo di desa. Jadi saya kira terbuka, boleh-boleh aja setiap warga negara kan berhak. Ya, cuman kalau kami di Solo, warga Solo malah menganggapnya kemudian jadi wali kota Solo karena Mas Gibran akan maju gubernur atau gubernuran. Kayaknya sih Jawa Tengah. Ya. Yang kami dengar begitu, tapi apakah kebenarannya nanti lihat. Kami sebagai orang Solo itu terus terang menikmati kota Solo ini sekarang maju banget. Ini jujur ya harus disampaikan ya. Bukan karena seorang PKS terus ngomong ini enggak. Kenapa? Ini anak presiden. Banyak menteri, banyak acara di Solo dan itu jadi asik banget di Solo. Karena maju sekali. Jadi kami terima kasih. Mungkin kalau presidennya bukan Pak Jokowi, wali kotanya bukan Pak Mas Gibran, itu ya akan tidak secepat ini saja. Jadi presiden pastilah banyak perubahan dalam kemajuan Solo. Buat kami yang kami kira kemajuan dalam Solo bukan naiknya PBB kemarin yang 4 kali itu, atau sudah direvisi. Jadi mungkin kaget juga Mas Gibran. PBB-nya naik 4 kali, akhirnya direvisi kembali semula. Ya bagus, direvisi. Gitu. Jadi kalau buat kami baik-baik saja, dengan Mas Gibran kita baik-baik saja, dan rata-rata orang Solo terima kasih karena kemajuannya terasa sekali. Lihat tuh ada ini banyak hotel kita dan hunian hotel penuh terus. Jadi teman-teman PHR itu happy di Solo. Oke, dari lain cukup ya. Baik, saya kira demikian. Satu silakan. Ini Pak, terkait ini sikap pandangannya Bapak sebagai kader PKS yang terkait ini koalisi besar Pak, wacana koalisi besar nih antara KIB dan KIR. Kan nanti bahasanya itu adalah misalnya terjadi kan sebagai pesaing berat PKS juga untuk mengusung Mas Anies di Pilpres. Kalau pandangannya Bapak sendiri? Ya boleh-boleh aja kan kita berkompetisi ya. Kita berkompetisi secara sehat kan selama memang sesuai dengan aturannya itu minimal 20%, jadi 20% dan berhak maju. Ya sudah jalan aja. Bakal jadi ini nggak Pak, tantangan berat juga nggak untuk koalisi KPP? Misalnya terjadi tuh koalisi besar ini. Pastilah, pasti kita kalau itu terjadi pasti akan menjadi tantangan yang serius. Oleh karenanya ya tentunya KPP harus lebih serius lagi dalam mempersiapkan pemenangannya. Alhamdulillah saya tidak masuk tim kecil jadi saya nggak ngerti. Nggak masuk. Ada lagi? Cukup ya. Oke, tinggal 1 menit lagi, Abril. Selamat berbuka puasa. Semoga berkenan dan nanti tentunya pada saatnya selama jalan pulang
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya juga, selamat lebaran nanti pada saatnya. Ya, mari batin. Ya, terima kasih kepada Ibu Haris. Alhamdulillah, teman-teman. Mohon teman-teman berkenan untuk mengambil makanan yang ada di tempat makan untuk siap-siap berbuka. Monggo silakan, karena yang di depan ini baru takjil. Mungkin ada yang terbiasa untuk makan besar langsung, monggo silakan. Silakan diambil di tempat prasmanan, silakan. Kami dari tim tenaga ahli dan asisten pribadi Pak Haris, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan nanti sesudah berbuka sebelum kita sholat untuk foto bersama. Mohon berkenan. Yang kerja SCTV siapa? Mulai.